kami lihat seolah-olah ada unsur kesengajaan yang dibiarkan dalam penanganan perkara ini. Nah, itu yang kami lihat adalah dugaan kolusi nepotismenya antara Ketua MK sebagai Ketua Majelis Hakim dengan Presiden Jokowi dengan keponakannya Gibran juga keponakannya. Terbongkar sosok pengacara pelapor Jokowi dan Gibran ke KPK. Ternyata orang dalam PDIP, Megawati berang mulai gembosi langkah anak kesayangan. Pertemuan silaturahmi berbicara hal-hal yang biasa kita bicarakan, ketemu dengan dengan partai. Ya itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya kita hormati semua proses itu. Pak, tanggapan Baik-baik saja. KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu ya. Ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair ya. Itu ya. Soal Ya, KKN Bapak ini kan seperti apa? ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seorang pengacara bernama Erik S. Paat sedang menjadi pusat perhatian publik karena berani melaporkan Presiden Joko Widodo dan sejumlah keluarganya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Total, terdapat 4 orang yang dilaporkan Erik ke KPK pada Senin 23 Oktober. Keempat orang itu adalah Presiden Joko Widodo, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Erik S. Paat melaporkan Jokowi, Anwar, Gibran, dan Kaisang terkait dengan dugaan kolusi dan nepotisme terkait adanya putusan MK yang mengubah ketentuan syarat usia minimal Capres-Cawapres melalui putusan MK nomor 90/PUU-21/2023. Pelaporan itu diterima langsung oleh KPK dengan nomor informasi 2023-A-04294 yang ditandatangani oleh Maria Josephine. Erik mengatakan keluarga Presiden dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara Perekat Nusantara. Dalam pelaporan ini, Erik bertindak sebagai koordinator TPDI. Dengan cara keluarga Pak Jokowi memainkan kekuatannya untuk sampai mengubah undang-undang di Mahkamah Keluarga. Ini jelas adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak termaafkan. Apalagi banyak hakim MK atau mantan ketua hakim MK mengatakan bahwa MK tidak berwenang untuk memutuskan itu. Karena itu di luar batas kewajaran yang bisa dilakukan oleh MK. Karena yang dilakukan oleh MK hari ini itu bukan membatalkan atau menerima, tapi menambahkan unsur baru dalam undang-undang pemilu. Ternyata, pengacara kawakan ini juga pernah menjadi kuasa hukum politikus PDIP, Emir Muiz, dalam kasus suap proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU Tarahan Lampung. Dalam persidangan, Emir Muiz dinyatakan bersalah dan dihukum 3 tahun buih. Erik S. Paat yang memiliki nama lengkap Erik Samuel Paat ini ternyata tercatat aktif sebagai koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia yang berisi para ahli hukum. TPDI juga memiliki hubungan dengan Partai Besutan Megawati Soekarno Putri, PDIP. Mereka pernah membela PDIP dan Megawati dalam kasus 27 Juli 96. Dalam TPDI terdapat juga sejumlah aktivis, seperti diantaranya Petrus Celestinus, Nusyabani Kaca Sungkana, Didik Supriyanto, Sugeng Teguh Santoso, Erik S. Paat, Trimedia Panjaitan, serta Erlina Tambunan. Kemudian ada pula Gilbert Selitonga, Pentas Nainggolan, Simon Petrus, Stefanus Dionysius, Tumbu Saraswati, Perlin Pandiangan, dan Edi Sadikon. Jadi bisa dikatakan hubungan Erik dengan PDIP lumayan dekat karena kerap kali memberikan bantuan-bantuan hukum kepada PDIP. Apakah ini salah satu cara penjagalan PDIP atas manuver Presiden Jokowi dan keluarganya? Apakah sebegitu berangnya Megawati dengan membelotnya Presiden Jokowi dan Gibran? Bisa jadi dan bisa tidak.
Karena saat ini Jokowi dan Mega sedang berebut pengaruh di PDIP. Karena jika hanya di publik, maka Mega tetap punya PDIP sebagai partai yang kapan saja bisa comeback seperti saat 2014. Jokowi belajar dari pengalaman SBY yang hanya mengalahkan Mega di hadapan publik, tidak menghancurkan sampai ke akar-akarnya. Maka sekarang, Jokowi bisa jadi menghancurkan Megawati sampai ke akar-akarnya, sampai kader PDIP melihat Mega tersungkur berlutut di kandangnya sendiri. Pertemuan silaturahmi, berbicara hal-hal yang biasa kita bicarakan, ketemu dengan partai. Ya itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya kita hormati semua proses itu. Pak, tanggapan? Ya baik-baik saja. Bayangkan jika sebagai kader yang disebut petugas partai, ternyata Jokowi menjadi kingmaker. Maka saat itu juga wibawa Mega sebagai ketua akan jatuh karena dikalahkan petugas partainya sendiri. Dan siap-siap saja akan banyak kader senior yang membelot ke Jokowi untuk menjatuhkan Mega dari singgasananya. Kok sekejam dan sepanas itu ya persaingan politik mereka berdua? Ya itulah faktanya. Dan ini terjadi bisa jadi karena ucapan Jokowi tanpa PDIP bukan siapa-siapa. Maka benarlah pepatah yang mengatakan kalau ucapan lebih tajam daripada pedang. Bahkan Presiden Jokowi dan Ketua MK Anwar Usman diduga memang sengaja membiarkan adanya putusan MK yang mengubah ketentuan syarat usia minimal Capres-Cawapres. Adapun syarat untuk menjadi Capres-Cawapres berubah. Dengan putusan ini, Gibran yang merupakan keponakan dari Anwar Usman bisa maju menjadi Cawapres Prabowo di 2024. Kami lihat seolah ada unsur kesengajaan yang dibiarkan dalam penanganan perkara ini. Nah itu yang kami lihat adalah dugaan kolusi nepotismenya antara Ketua MK sebagai Ketua Majelis Hakim dengan Presiden Jokowi dengan keponakannya Gibran juga keponakannya. Menurut Erick Paat, jabatan Anwar Usman yang merupakan dari Jokowi diduga kuat mengindikasikan adanya konflik kepentingan dalam putusan tersebut. Sebab menurut dia, dalam gugatan yang dikabulkan Hakim MK tercantum nama Gibran. Erick menyampaikan bahwa ketika ada gugatan yang pemohonnya memiliki hubungan keluarga, Hakim MK terkait harus mengundurkan diri dari menangani perkara itu. Karena itulah penting sekali adanya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terhadap kasus tersebut. Jangan sampai kasus itu menjadi isu liar dan merugikan banyak pihak. Ketika ada laporan tentu saja harus ada bukti awal, bukan karena keinginan politik semata. Harus dipahami bersama bahwa isu politik semakin menguat menjelang kampanye. Banyak pihak-pihak yang lahir dengan kubu-kubu yang membuat saling serang dan saling menjatuhkan. Harapannya tidak demikian. Bagaimana menurut Anda? Sesat, bocor video Anies Caimin diiringi azan 4 penjuru di markas PKB, politisasi dan jualan agama sudah dimainkan. Netizen geram bukan main. 2017 lalu, waktu pemilihan gubernur, itu memang tahun politik yang membawa luka paling dalam karena warga Jakarta seperti dibenturkan hanya karena kekuasaan. Dan Anies menang karena menggunakan masjid-masjid sebagai benteng penyerangan untuk memenangkan pertandingan. Anies Baswedan mengaku bahwa penggunaan agama yang dapat membelah masyarakat adalah hal biasa dalam kompetisi politik. Pernyataan ini ia lontarkan dalam wawancaranya dengan stasiun televisi publik ABC Australia 9 Maret yang lalu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Beredar sebuah video yang memperlihatkan pasangan baca pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin akan mendaftarkan diri ke KPU. Nah, sebelum mendaftar ke KPU, Anies Caimin dibekali doa oleh sejumlah kiai dan pimpinan pondok pesantren. Tak hanya doa, mereka juga dilepas dengan kumandang azan yang dilantunkan oleh beberapa kader PKB, salah satunya Tommy Kurniawan. Dan ternyata, gemas suara azan dari 4 penjuru di kantor DPP PKB itu adalah untuk melepas keduanya sebagai Capres dan Cawapres 2024.
Kumandang azan ini menjadi penanda ikhtiar perubahan pasangan Amin ditujukan agar Indonesia kian adil dan makmur. Ya, beginilah ketika agama dipermainkan. Banyak pula ritual-ritual yang dilakukan. Agama dipolitisasi demi kepentingan politik. Ini merupakan sikap orang-orang yang berambisi dan haus akan kekuasaan. Bagi mereka, agama hanya dijadikan kedok dan tameng untuk menjaring massa. Azan yang seharusnya digunakan untuk memanggil muslim pertanda masuk waktu sholat, tapi kok ini digunakan untuk kepentingan politik? Gila bukan? Memang dalam kondisi tertentu, azan bisa dikumandangkan selain masuk waktu sholat, seperti ketika ada musibah, hujan lebat, dan lain-lain. Tapi ketika oleh kubu Anies Imin digunakan untuk politik, apakah ini akan menjadi musibah bagi Anies Caimin? Entahlah, ya pasti penggunaan instrumen agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan tidak dibenarkan. Caimin berduet dengan Anies ini memang sudah cukup bikin banyak orang geleng kepala. PKB koalisi dengan PKS, rasa-rasanya gimana gitu. Tapi itulah politik, yang penting sama kepentingan. Siapapun yang dirangkul tidak masalah. Nafsu politik memang membutakan banyak orang, tapi itu resiko. Kalau mau sama Anies harus siap kena getah dari politik identitas. Sudah tahu noda masa lalu Anies sedemikian kotornya, masih saja diterima demi memenuhi ambisi politik. Kita semua tahu, Anies berambisi menjadi presiden dan Caimin sangat berambisi menjadi wakil presiden. Beginilah hasilnya, jadi pelawak politik yang menggunakan politik identitas. Beginilah kalau ada kelompok yang tidak punya prestasi, sehingga hanya bisa memanfaatkan agama dan instrumen lainnya demi meraih kekuasaan. Ada seorang politikus pernah bilang, jika kamu mau mengetahui karakter seseorang, berikan dia kekuasaan. Dan saya sangat setuju dan kita bisa melihat bersama-sama siapa Anies Baswedan sesungguhnya. Bersama Caimin, ia melayani hasratnya tanpa memikirkan keinginan rakyat dan juga konsistensi dalam menjadi seorang pemimpin. Cara licik ini mengundang kecaman dan kebencian, dan sejarah ini sangat sulit dilupakan. Label yang disematkan terhadap Anies sulit bahkan hampir tidak mungkin dihapus. Anies katakanlah mau kembali seperti saat menjadi tim pemenangan Jokowi JK di Pilpres 2014. Itu pun sulit. Jadi agar tetap aman, Anies terperangkap dan tidak bisa kemana-mana, kecuali tetap berada dalam lingkaran dulu. Ibarat candu makin lama makin terperosok tak bisa lepas. Mau lepas pun sudah tidak ada pilihan yang lebih baik. Orang macam ini memang karir politiknya harus segera diselesaikan. Jangan sampai Indonesia pada akhirnya menyesal, melanjutkan penyesalan orang Jakarta mah hanya karena dipermainkan agamanya. Inti dari semua ini adalah di mana ada Anies, di situ akan ada politik identitas dan politisasi agama yang menyertai. Jadi, bagaimana menurut Anda?